Earth. Fire. Air. Water. Yeah, real funny. Woo! What's up with it, mother? What's up, baby? Did you miss me? Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV. Tidak terasa channel ini telah menceritakan hampir semua kelanjutan cerita dari Avatar The Last Airbender di novel grafisnya, mulai dari The Promise hingga yang terbaru yakni Suki Alone. Dan untuk itu di video kali ini saya akan mencoba memenuhi permintaan kawan-kawan yang ingin kelanjutan cerita dari sequel Atla, yaitu Avatar The Legend of Korra. Hingga video ini dibuat, The Legend of Korra telah memiliki dua novel grafis, yakni yang pertama berjudul Dark Wars dan kedua adalah Runes of the Empire. Dan di video kali ini, saya akan memulainya dengan Dark Wars agar ceritanya berurutan dan mudah dimengerti. Novel grafis ini berlatar waktu tepat setelah Korra dan tim Avatar berhasil mengalahkan Kuvira di Book for Balance. Akibat pertempuran hebat antara keduanya, secara tidak sengaja portal roh muncul di tengah Republic City. Dan inti dari cerita ini berfokus terhadap dampak dari keputusan Korra yang membiarkan keberadaan portal dunia roh muncul di tengah kota yang terkenal akan tingginya angka kriminalitas. Namun sebelum itu, spoiler warning untuk kalian yang belum menonton Avatar The Legend of Korra. Saya sarankan untuk menonton seriesnya terlebih dahulu sebelum lanjut ke novel grafisnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasi kalian agar menambah semangat Mimin untuk menghadirkan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan Kuvira dan merayakan keberhasilan mereka, Korra mengajak Asami untuk pergi ke dunia roh melalui portal yang ada di Republic City. Setelah sampai di sana, mereka ditakjubkan dengan pemandangan indah dari dunia roh. Mereka disambut oleh roh burung naga yang pernah diselamatkan oleh Korra ketika dirinya terjebak di dunia roh. Mereka berdua mulai menjelajahi tempat itu, dari bermain-main di atas jamu raksasa hingga berenang di sebuah danau. Setelah melakukan kegiatan menyenangkan tadi, mereka akhirnya berhenti di depan gundukan batu besar dan memutuskan untuk memanjatnya. Di saat sedang asyik balapan, gundukan batu itu mulai bergetar dan ternyata itu adalah sebuah roh. Meskipun Korra sudah meminta maaf dan memberitahu dirinya adalah Avatar, roh itu tidak peduli dan tetap mengusir mereka berdua. Korra berusaha menggunakan airbendingnya agar pendaratan mereka mulus, namun usahanya itu gagal dan mereka berdua pun terjatuh dengan keras. Korra meminta maaf kepada Asami karena sudah membuat mereka dalam bahaya, namun Asami tidak memperdulikannya dan mengatakan bahwa mereka sudah melewati kejadian yang lebih buruk dari itu. Asami kemudian mengajak Korra untuk kembali karena persediaan mereka telah hilang akibat ulah roh batu tadi. Namun sebelum itu, Asami memberitahu kepada Korra ada satu hal yang ingin dilakukannya bersama, dan itu adalah Milkman! Ha! Gay! Setelah itu, Asami memberitahu bahwa 3 tahun tanpa kehadiran Korra adalah waktu terberat baginya. Intinya, Korra dan Asami adalah biseksual dan di sini mereka sedang menceritakan perasaan satu sama lain. Untuk itu kita skip saja karena kita akan lebih berfokus ke petualangan mereka. Tidak lama kemudian, roh burung naga menjemput dua pasangan ini dan membawa mereka ke pohon waktu, yakni tempat di mana dua portal roh original berada. Rupanya, Korra meminta roh burung naga itu untuk mengantar mereka ke sana karena dia ingin bertemu orang tuanya di kutub selatan.
Asami sempat ragu ketika Korra mengatakan kalau dia akan memberitahu hubungan mereka kepada orang tuanya. Sesuai tebakan, Thundrak dan Sena sangat senang menyambut kedatangan putrinya dan mengajak Korra beserta Asami untuk makan malam bersama. Di saat sedang menyantap hidangan di atas meja, percakapan di antara mereka terlihat kaku dan Korra cukup ragu untuk memberitahukan rahasia besarnya. Namun pada akhirnya dia memberanikan diri dan mengungkapkan hubungannya dengan Asami kepada Thundrak dan Sena. Awalnya kedua orang tuanya itu sempat terkejut sebelum akhirnya mengatakan bahwa mereka senang akan hal itu dan ikut bahagia. Namun Thundrak menyarankan kepada Korra untuk tidak mempublikasikan hubungannya itu karena tidak semua orang bisa menerimanya. Dia juga meminta putrinya itu untuk tidak memaksakan diri. Mendengar perkataan Thundrak, Korra menjadi marah dan memutuskan untuk pergi sambil mengatakan bahwa ayahnya memiliki pemikiran yang sempit. Di jalan pulang, Korra meminta maaf kepada Asami atas reaksi orang tuanya tadi. Namun Asami berkata bahwa dia tidak tersinggung dan malah mengerti alasan Thundrak mengatakan hal demikian. Setelah mendengar penjelasan Asami, Korra mencoba memahami niat baik ayahnya itu dan kemudian mengajak untuk kembali ke dunia manusia. Sesampainya di Republic City, mereka berdua melihat adanya keributan antara seorang pria dan para airbender. Rupanya pria itu adalah Won Young-keum, seorang pebisnis dan pemilik sah tempat di mana portal roh muncul. Dia ternyata juga kenal dengan Asami karena pernah berbisnis dengan Hiroshi Sato, yakni mendiang ayah Asami. Keum memiliki rencana untuk mengubah tempat di sekitar portal roh menjadi taman bermain di mana orang-orang nantinya bisa menikmati keindahan dari dunia roh. Asami tentu saja menentang rencananya itu dan segera meminta Keum beserta orang-orangnya untuk pergi dari sana. Di saat mereka berdua berdebat, roh belut naga muncul dan mengancam Keum untuk tidak mengeksploitasi dunia mereka. Korra kemudian mempertanyakan alasan kenapa si roh mau repot-repot terlibat dalam konflik manusia, padahal sebelumnya dia menolak membantu Korra untuk mengalahkan Kuvira. Roh memberitahu bahwa dia harus melindungi jenisnya mengingat sebuah portal baru telah muncul di tengah-tengah tempat tinggal manusia. Korra mengerti tujuan roh tersebut dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja membuka portal itu di sana. Sebelum pergi, roh belut naga itu mengatakan bahwa dia tidak bisa memaksa sang avatar untuk menutup portal tersebut. Namun sebagai gantinya, Korra harus bertanggung jawab untuk menjaganya. Asami memberitahu Korra bahwa sang avatar tidak akan sendirian karena Asami dan para airbender akan ikut membantu. Setelah itu, Korra yang mulai kesal dengan tingkah Keum masuk ke mode avatar dan mengancamnya untuk pergi dari sana. Malam harinya di tempat yang berbeda, terlihat dua kelompok geng yakni Creeping Crystal dan Triple Threat sedang tawuran. Sedikit penjelasan, di Republic City terdapat beberapa geng atau semacam kelompok mafia. Creeping Crystal dan Triple Threat adalah dua di antaranya. Dan hal ini jugalah yang membuat Republic City terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Creeping Crystal ternyata menang jumlah dan berhasil memojokkan Triple Threat. Di tempat yang sama, terlihat seorang pria misterius sedang menyaksikan pertarungan itu. Pink, salah satu anggota Triple Threat, memanggil pria itu dan meminta untuk mundur. Seakan tidak peduli, pria misterius itu langsung melompat dan menyerang anggota Creeping Crystal. Wait a minute. Bukan kok, dia bukan Jet guys. Kan Jet udah... Did Jet just die? You know, it was really unclear. Pemimpin Creeping Crystal yakni Jargala memanggil nama pria itu dengan Tokuga dan memintanya untuk segera menyerah. Tokuga menolak hal itu dan menghindari semua serangan sebelum akhirnya dia menciblok mereka semua. Ketika Tokuga hendak melancarkan serangan lainnya, bunyi sirine terdengar menandakan Lin dan anggota polisinya tiba di sana. Jargala dan Tokuga segera memerintahkan anggotanya masing-masing untuk melarikan diri. Namun, dua anggota Triple Threat yakni Viper dan Pink berhasil ditangkap oleh Lin dan dua kakak beradik yakni Bolin dan Mako. Yaps, setelah peristiwa invasi Kupira,
Bolin memutuskan untuk menjadi polisi seperti kakaknya. Ketika sampai di markas kepolisian, Lin menginterogasi Pink dengan menanyakan siapa pemimpin baru dari Triple Threats. Mako masuk ke ruangan dan memberitahu Lin cara agar Pink mau membongkar semuanya. Lin berbohong dan mengatakan bahwa Mushi, yakni teman satu gengnya, telah memberitahu Mako kalau Pink lah dalang dari semua ini. Percaya dengan perkataan Lin tadi, Pink mencoba meluruskan dan mengatakan bahwa dalang sebenarnya adalah Tokuga, yakni pemimpin baru dari geng Triple Threats. Pink memberitahu ketika kota sedang kacau itu juga berdampak kepada geng-geng yang ada di kota. Kemudian, Tokuga dengan cepat memanfaatkan hal itu dengan mengalahkan pemimpin Triple Threat sebelumnya, yakni Viper, dan merekrut anggota baru dari geng lain. Menyadari pergerakan Tokuga tadi, Lin mengumumkan kalau pria itu sekarang menjadi prioritas utama pihak kepolisian. Besok paginya di kamp pengungsian, Zuli memberitahu bahwa mereka memerlukan relawan tambahan di sana. Bagi yang lupa siapa itu Zuli, dia adalah mantan asisten pribadi Varric, yakni pebisnis sukses dari suku Air Selatan yang kemudian dinikahinya di akhir Book 4 Balance. Di tengah diskusi yang terjadi, Korra dan Asami tiba di sana dan disambut dengan hangat oleh semuanya. Tenzin memberitahu Korra tentang situasi yang sedang terjadi dan merasa berterima kasih kepada Zuli atas kepemimpinannya dalam menangani para pengungsi. Tenzin juga kesal dengan Presiden Raiko yang seakan tidak peduli dan lebih mementingkan kampanyenya untuk pemilihan presiden berikutnya. Ternyata, dia mencoba memperbaiki nama baiknya di mata warga Republic City setelah keputusannya yang menyerah kepada Kuvira. Asami bertanya apakah ada yang bisa mereka lakukan di sana untuk membantu para pengungsi. Kaya mengatakan mungkin kehadiran sang avatar bisa membantu menaikkan semangat para pengungsi. Korra setuju dengan ide itu dan mengajak Asami untuk ikut bersamanya. Namun, Asami menolak dan mengatakan bahwa dia akan membantu Zuli. Entah kenapa, Korra tersinggung dengan perkataan Asami tadi dan sempat terjadi argumen kecil di antara mereka. Untungnya, Tenzin langsung melerai mereka dan bersedia pergi bersama Korra untuk menemui para pengungsi. Sementara itu, Asami hanya bisa mengalihkan pandangannya dan menyesali perkataannya barusan. Ketika Tenzin dan Korra berjalan melewati camp itu, dengan cepat para pengungsi berkumpul mengerumuni sang avatar. Korra lantas meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan menawarkan bantuan kepada mereka. Mendengar hal barusan, sontak saja para pengungsi langsung mengatakan permintaan mereka kepada sang avatar. Tenzin yang melihat Korra panik segera mengajaknya untuk pergi dari sana, namun Korra memiliki ide untuk membuat sebuah podium menggunakan earthbending-nya. Intinya, Korra menyampaikan pidato yang sangat menginspirasi dan berhasil membuat para pengungsi bersemangat lagi. Tenzin dan Korra kembali ke tenda di mana Asami terlihat mulai membuat perencanaan tentang pembuatan perumahan untuk para pengungsi. Setelah mendengarkan semua rencana Asami tadi, Korra memutuskan untuk menghubungi Presiden Raiko dengan harapan akan mendapatkan bantuan dana darinya. Sementara itu, Tenzin dan Kaya yang melihat kerjasama barusan lantas mengatakan kalau mereka bisa menjadi tim yang hebat. Di markas tim ses Presiden Raiko terlihat dia sedang mendiskusikan poster kampanyenya. Tidak lama setelah itu, Korra, Asami beserta Zuli tiba di sana dan langsung memberitahukan tujuan mereka. Namun, Presiden Raiko mengatakan kalau pemerintah sudah menggunakan dananya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak bisa membantu. Ya, emang anjay sini jadi pemimpin. Kalau jadi presiden ngapain aja? Zuli dan Asami mengatakan bahwa Varric Industries dan Future Industries akan menggelontorkan dananya dalam proyek ini. Mendengar hal itu, Wenyan yakni ketua tim ses kampanye Presiden Raiko mencoba meyakinkan atasannya itu untuk ikut dalam proyek. Karena nantinya hal itu bisa membantu membersihkan nama baiknya di mata warga Republic City. Presiden Raiko akhirnya setuju dan mengatakan bahwa dia akan ikut dalam proyek itu. Sebelum pergi, Korra meminta satu hal lagi kepadanya dan menceritakan tentang Wonyoungkeum yang ingin mengubah lahan di sekitar Portal Ro sebagai taman hiburan. Korra memintanya untuk membeli lahan itu agar bisa melindungi para roh yang ada di sana. Namun, Presiden Raiko menolak idenya itu dan beralasan kalau kota tidak memiliki dana yang cukup.
Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Asami langsung mengajak Korra pergi dari sana dan mengatakan bahwa mereka akan mencari jalan keluarnya. Kembali ke Pulau Kuil Udara, Korra dan Asami terlihat sedang menikmati matahari terbenam. Kaya kemudian menghampiri dan berkata bahwa mereka pasangan yang cocok. Korra dan Asami tentu saja terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Kaya ternyata sudah curiga ketika mendengar dari Tenzin kalau Asami dan Korra liburan bersama karena itu mengingatkannya kepada momen dulu saat bersama pacar perempuannya. Yaps, benar sekali, Kaya juga kaum pelangi. Oh my god, lesbians! Lesbians, move out of my way! Let's go! Let's go! Kaya mengatakan bahwa tidak banyak yang mengetahui rahasianya itu kecuali keluarganya. Korra juga mengatakan bahwa orang tuanya tidak mempermasalahkan, namun mereka lebih mengkhawatirkan apakah orang-orang bisa menerimanya. Kaya mencoba menjelaskan bahwa merahasiakan hal pribadi dan keluarga sudah menjadi tradisi suku air. Kaya juga memberitahu bahwa Aang tidak mempermasalahkannya. Tidak lama setelah itu, Mako dan Bolin menghampiri mereka sementara Kaya memutuskan untuk pamit dari sana. Korra memberi ucapan selamat kepada Bolin karena telah berhasil bergabung ke kesatuan kepolisian. Ketika Bolin menanyakan tentang liburan keduanya, Korra dan Asami hanya bisa memberikan respon yang canggung. Keduanya sempat bingung dan ragu untuk memberitahukan hubungan mereka. Dan ketika ingin mengatakan hal itu, Jinora tiba-tiba muncul dengan proyeksi rohnya dan mengatakan kalau geng Triple Threads menyerang para Airbender di portal dunia roh. Tim Avatar berhasil tiba di sana dan melihat Jinora beserta Airbender lainnya sedang bertarung melawan geng Triple Threads. Ketika Korra, Asami, dan Bolin membantu Airbender, Mako memutuskan untuk mengejar Tokuga. Sayangnya, dikarenakan cederanya itu, Mako berhasil dikalahkan dengan cepat. Bolin segera menghampiri kakaknya dan berhasil menghancurkan pedang Tokuga menggunakan lava bending. Namun, sebelum Bolin berhasil menangkapnya, Tokuga melemparkan granat asap dan melarikan diri. Pertarungan di sana semakin menjadi, ditambah para roh yang dipimpin oleh roh belut naga memutuskan untuk menyerang anggota Triple Threads. Sontak saja, anggota geng itu lari ketakutan dan menjauh dari sana. Korra berusaha meyakinkan para roh untuk tidak menyerang manusia, namun roh belut naga menolak permintaannya itu karena menganggap sang avatar telah gagal menjaga portalnya. Dia juga mengatakan bahwa manusialah yang telah memulai konflik ini, maka dari itu salah satu dari mereka harus menerima konsekuensinya. Ketika Korra berusaha menghentikan roh itu, dia sempat melihat Asami sedang kewalahan diserang oleh anggota Triple Threads. Dengan meninggalkan roh itu, Korra turun dan menyelamatkan Asami. Tokuga yang melihat roh itu pergi ke arahnya sempat mencoba menyerang, namun usahanya itu sia-sia. Dengan perasaan marah dan benci, roh belut naga kembali menyerang dan terbang menembus tubuh Tokuga. Triple Threads lantas memutuskan untuk mundur, begitu juga para roh yang kembali ke dunia roh. Sementara itu, Asami akhirnya terbangun di genggaman Korra dan mereka pun cipokan lagi. Ketika yang lain melihat hal itu, mereka akhirnya mengaku kalau mereka berpacaran. Semua orang terlihat senang terkecuali Mako yang nampaknya masih terkejut. Ya iyalah, emang lu pernah punya mantan cewek yang pacaran sama mantan cewek lu lainnya. That's rough, buddy. Setelah itu, Bolin masih bingung kenapa Triple Threads lebih memilih menyerang portal dunia roh daripada mengambil alih geng rival mereka, yaitu Creeping Crystal. Korra kemudian berasumsi bahwa mereka telah dikirim oleh seseorang untuk mengintimidasi para Airbender dan dia tahu siapa orangnya. Sementara itu, Kem yang terlihat sedang duduk di kantornya dikejutkan oleh kedatangan geng Triple Threads beserta penampilan baru Tokuga. Yaps, perubahan seperti ini akan terjadi jika tubuh manusia dirasuki oleh roh. Tokuga tidak menyangka akan melawan sang avatar di sana dan berakhir seperti itu. Dia menuntut Kem untuk bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dia akan mengambil alih perusahaan dan menjadikan Kem sebagai anak buahnya. Keesokan harinya, Korra, Tenzin, dan para Airbender pergi menuju ke portal dunia roh. Korra ingin meyakinkan para roh bahwa dirinya akan bersikap netral setelah pertarungan kemarin. Namun tidak disangka, dunia roh yang sebelumnya ditumbuhi banyak bunga sekarang terlihat tandus.
Korra yakin bahwa para roh sengaja melakukan hal itu karena mereka ingin memberi peringatan kepada manusia untuk menjauh dari dunia mereka. Dan benar saja, tidak lama berselang, Ikki diserang oleh tumbuhan layu di sana. Untungnya, Korra berhasil menyelamatkan Ikki dan mereka semua memutuskan untuk pergi. Setelah berhasil kembali ke dunia manusia, mereka melihat United Forces yang dipimpin oleh Jenderal Iroh sedang memasang dinding pembatas di sekitar portal. Sedikit penjelasan, United Forces adalah pasukan militer utama Republic City di mana pasukannya terdiri dari semua bender termasuk juga para non-bender. Dan juga Jenderal Iroh di sini adalah anak dari Fire Lord Izumi dan cucu dari Zuko. Ketika Korra meminta Iroh menarik pasukannya, Iroh memberitahu bahwa itu perintah langsung dari Presiden Raiko. Korra menjelaskan kalau dia sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan para roh dan khawatir apa yang dilakukan United Forces sekarang akan memperburuk keadaan saja. Tenzin mencoba meyakinkan Iroh untuk menyerahkan portal dunia roh kepada para airbender dan segera menarik mundur pasukannya. Iroh sempat mempertimbangkan tawaran itu namun kemudian menolak dan menyarankan Korra untuk membicarakannya langsung kepada Raiko. Merasa kesal, Korra memutuskan pergi dari sana untuk menemui sang presiden. Sementara itu, Mako dan Bolin memberikan laporan mereka kepada Lin terkait penyerangan kelompok Tokuga di portal dunia roh. Ketika di baris terakhir, Lin tidak bisa membaca tulisan Bolin dan menanyakan hal itu. Bolin menjelaskan setelah berhasil melindungi portal dunia roh, Korra dan Asami berciuman. Mako langsung mengingatkan adiknya bahwa dia memintanya untuk menulis laporan, bukan sebuah novel romantis. Mako juga memberitahu kalau Korra curiga bahwa Tokuga telah disuruh oleh Kem untuk menyerang para airbender. Ketika Lin menanyakan apa dasar tuduhan itu, Mako dengan mudah menjawab kalau firasat Korra dapat dipercaya dan mereka harus segera menginterogasi pebisnis itu. Namun, saran Mako langsung ditentang oleh Lin yang berkata bahwa mereka tidak bisa melakukan itu jika tidak memiliki bukti yang kuat. Karena Kem adalah tuan tanah yang sangat dikenal dan berkuasa di Republic City yang membuatnya sulit untuk ditangkap. Untuk itu, Lin meminta Mako dan Bolin untuk mengumpulkan bukti kuat terkait keterlibatan Kem dengan geng Triple Threats. Setelah meninggalkan kantor Lin, Mako mengajak adiknya untuk pergi menemui teman lamanya Pink, si Jari 12. Di sana, Mako memberitahunya kalau polisi sedang melacak keberadaan Tokuga dan akan sangat terbantu jika Pink memberitahu markas geng Triple Threat. Sayangnya, Pink mengatakan kalau Tokuga selalu memindah lokasi markas dalam beberapa hari. Oleh karena itu, dia tidak tahu keberadaan markasnya yang sekarang. Mako berkata kepada Pink bahwa Tokuga tidak ada niatan untuk membebaskannya dari penjara dan sebaiknya dia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pink menjawab bahwa dia sudah berkata jujur dan Tokuga tidak menitipkan pesan kepadanya. Mendengar jawaban Pink tadi, Bolin berpikir kalau Tokuga mungkin menggunakan anak jalanan untuk mengirimkan pesan kepada anggota Triple Threats-nya. Sama seperti mereka dulu, Lightning Bolt Zolt menggunakan mereka untuk menyampaikan pesan rahasia kepada anggota lainnya. Di tempat berbeda, Zuli dan Asami sedang mengawasi pembangunan perumahan untuk para pengungsi. Ketika sedang membicarakan proyek mereka itu, Raiko bersama ketua tim ses kampanyenya tiba di sana bersama para pengungsi. Ya, seperti biasa, janji-janji manis para politikus berkata bahwa dia siang malam bekerja keras untuk proyek dan berjanji perumahan itu akan cepat selesai dalam waktu dekat. Para pengungsi yang mendengar janji manisnya itu langsung gembira dan berterima kasih kepada sang presiden. Wenyan juga menunjukkan sebuah poster kampanye yang bertuliskan Raiko Residences. Ketika Zuli dan Asami menghampiri, Raiko memperkenalkan mereka kepada para pengungsi dan Wenyan juga mengajak untuk foto bersama. Zuli meminta kepada Raiko untuk tidak memberikan janji yang aneh-aneh, sementara Asami memprotes nama proyek yang menggunakan nama sang presiden. Seakan tidak peduli, Raiko dan Wenyan langsung pergi meninggalkan tempat itu, namun mereka sempat terhenti ketika Korra dan Tenzin tiba di sana. Korra dan Tenzin memintanya untuk menarik pasukan United Forces dari portal dunia roh, namun Raiko menolak permintaannya itu. Korra mencoba memperingatkan Raiko bahwa tindakannya itu bisa memperparah hubungan manusia dengan para roh dan bahkan bisa membahayakan kampanyenya. Tidak ingin kalah berargumen, Raiko berkata bahwa Korra lah yang pertama kali menyebabkan masalah itu dengan membuka portal baru di Republic City.
Dengan licik, dia mengatakan bahwa tindakan sang avatar itulah yang menyebabkan para pengungsi kehilangan tempat tinggal mereka. Intinya, Raiko mencoba menyalahkan Korra atas semua masalah yang terjadi di Republic City. Asami dan Tenzin mencoba membela sang avatar, namun Korra sudah kena mental dan memutuskan untuk pergi dari sana. Asami sangat kesal dengan tingkah Raiko dan meminta Tenzin untuk maju dalam pemilihan nanti. Namun, Tenzin merasa bahwa kehidupan politiknya di Republic City telah usai dan dia hanya ingin fokus memimpin Airbender. Dan untuk itu, dia menyarankan Zuli untuk pemilihan nanti karena Tenzin melihat sifatnya yang sangat peduli kepada orang lain. Zuli tidak serta-merta menerima saran itu dan berkata untuk memikirkannya terlebih dahulu. Zuli kemudian mengajak Tenzin untuk kembali ke tempat pengungsian karena barang bantuan dari Ba Sing Se akan tiba. Setelah itu, Korra dan Asami memasuki kantor dan Korra menceritakan hal yang telah terjadi di dunia roh. Ya, intinya di sini Korra curhat tentang semua hal dan keluh kesah yang terjadi padanya. Dan sebagai bebek yang baik, Asami mencoba menyemangati Korra. Namun, entah kenapa Korra malah berkata bahwa Asami memiliki banyak hal yang harus dikerjakan dan dia tidak ingin mengganggunya. Sementara itu, Mako dan Bolin terlihat sedang mengendarai mobil untuk mencari anak jalanan yang kemungkinan memiliki pesan rahasia geng Triple Threat. Dua kakak beradik itu kemudian melihat Squishy bersama anak jalanan lainnya sedang nongkrong di depan sebuah apartemen. Melihat kedatangan Mako dan Bolin, Squishy langsung pergi untuk melarikan diri. Untungnya, Mako dan Bolin berhasil menangkap anak itu dan langsung menanyakan perihal geng Triple Threat. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan informasi darinya dan mengetahui markas Triple Threat ada di sebuah gudang yang terletak di dermaga. Malam pun tiba dan terlihat Asami sedang bekerja di kantornya yang berada di lokasi konstruksi. Ketika Asami sedang mengamati pekerjaannya, dia mendengar ada beberapa orang sedang menyelinap di luar jendela. Dan benar saja, seorang perempuan dan dua laki-laki datang menghampiri Asami malam itu. Perempuan itu adalah Jargala Omo, yakni pemimpin geng Creeping Crystals. Tujuan mereka ke sana karena ingin membantu Asami menyelesaikan proyeknya. Jargala mengatakan bahwa wilayah tempat proyek pembangunan Asami itu dikuasai oleh Triple Threat, dan untuk itu Creeping Crystal menawarkan jasa keamanan. Asami menolak tawaran Jargala dan meminta untuk pergi dari kantornya. Jargala kemudian memutuskan untuk pergi dan berkata akan kembali setelah Asami mempertimbangkan tawarannya itu. Di salah satu bar yang ada di kota, anggota Triple Threat termasuk Shady Shin terlihat sedang bermain kartu sambil membicarakan perubahan yang terjadi pada Tokuga. Salah satu anggota bernama Zen mengatakan kalau Tokuga pantas mendapatkan hal itu. Semenjak dia menjadi pemimpin geng, Triple Threat mengalami kemunduran dan kehilangan beberapa wilayah kepada Creeping Crystal. Tokuga juga tidak memiliki niatan untuk menyelamatkan Mushi dan Pink dari penjara. Berbeda sekali dengan pemimpin mereka sebelumnya, yaitu Lightning Bolt Zolt dan Viper. Mereka juga tidak tahu asal-usul Tokuga, apa alasan dia ke Republic City dan tujuan dia yang sebenarnya. Shin berkata bahwa Viper menjamin keberadaan Tokuga, namun Zen langsung memotong perkataannya itu dan memberitahu kalau Tokuga telah menghabisi Viper setelah dia keluar dari penjara. Tidak lama setelah itu, Tokuga muncul dan bertanya kepada Zen apakah dia ingin bernasib sama seperti Viper. Tokuga mencekik Zen dan menjatuhkannya ke atas meja kartu. Dia kemudian berkata kepada anggotanya agar membiasakan diri dengan penampilan barunya itu. Di saat yang bersamaan, Lin, Mako, Bolin, dan pasukan kepolisian lainnya menginvestigasi gudang yang sebelumnya diceritakan oleh Squishy. Ketika mereka menuju tempat itu, Tokuga memberitahu bahwa serangan yang dilakukan roh itu berhasil membuatnya menjadi pintar, kuat, dan cepat. Untuk itu, dia tidak tertarik lagi memperebutkan wilayah atau bekerja sebagai suruhan orang lain. Sebaliknya, dia ingin mengambil alih kekuasaan atas Republic City karena Triple Threat akan memiliki keuangan dan kekuatan militer yang besar. Tokuga memberitahu anggotanya bahwa dia sudah menjalin kerjasama dengan Kem untuk masalah keuangan mereka. Dan untuk senjata, Tokuga menemukan sebuah gudang senjata yang berada di luar kota, berisikan semua tank, pesawat, dan mechasuit dari pasukan Kuvira. Dia juga berkata cepat atau lambat, kepolisian, Raiko, dan sang avatar akan menjawab keinginannya itu.
Bersamaan dengan Lin yang mendobrak pintu gudang dan meminta semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak, namun bukannya anggota Triple Threat, mereka hanya menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak manekin. Tokuga melanjutkan perkataannya kalau pemerintahan sebelumnya harus dilenyapkan terlebih dahulu jika Triple Threat ingin memimpin Republic City. Dan benar saja, Mako merasa bahwa mereka sedang dijebak dan ledakan besar pun terjadi di gudang itu. Mako berhasil menahan ledakan menggunakan firebendingnya dan menyelamatkan anggota kepolisian yang lain. Setelah kejadian tadi, Mako meminta maaf kepada Lin karena informasi yang dia dapatkan ternyata tidak akurat. Lin tidak menyalahkan Mako dan meminta mereka untuk menggeledah tempat itu, siapa tahu Tokuga meninggalkan beberapa petunjuk. Namun, Mako sangat yakin mereka tidak mungkin menemukan apapun di sana dan memutuskan untuk melanjutkan investigasi yang belum dilakukan, yakni menemui Kem secara langsung. Sementara itu, Tokuga berkata bahwa dia harus mendapatkan dukungan dari semua anggota gengnya jika memang ingin rencananya berhasil. Shin dan anggota geng lainnya setuju dan berkata bahwa mereka akan selalu mendukung pemimpin gengnya itu. Begitu juga dengan Zen yang ikut setuju dan harus melakukan tugas penting yang diberikan oleh Tokuga untuk membuktikan komitmennya. Keesokan paginya, Mako dan Bolin memutuskan untuk pergi ke perusahaan Kem. Namun, resepsionis tidak mengizinkan mereka jika belum membuat janji sebelumnya. Ketika Mako dan Bolin diminta untuk meninggalkan tempat itu, salah satu petugas keamanan bertanya apakah Kem sedang dalam masalah. Dia memberitahu bahwa bosnya itu belum terlihat dalam beberapa hari di kantornya. Mereka juga tidak berani melapor kepada polisi karena Kem orangnya sangat tertutup dan tidak suka terlibat dengan pihak berwenang. Mereka sudah mengecek kediaman pribadi Kem dan bahkan sang istri juga tidak melihatnya. Setelah mendengar informasi tadi, Mako dan Bolin beranggapan bahwa Tokuga lah yang menjadi penyebab hilangnya Kem. Sementara itu, Korra mengunjungi tempat proyek konstruksi untuk menemui Asami. Di saat memasuki tempat itu, Korra sempat ditahan dan ditanyai oleh seorang penjaga sebelum akhirnya Asami muncul dan memanggilnya. Korra yang kesal mencoba bertanya kenapa banyak sekali penjaga di sana. Asami memberitahu Korra bahwa tadi malam dia sempat diancam oleh geng Creeping Crystal. Mendengar hal itu, Korra meminta Asami untuk membubarkan penjaga di sana karena dia akan menemui Jargala dan memintanya untuk tidak mengganggu Asami lagi. Namun, Asami bersikeras bahwa dia bisa menangani masalah itu sendiri dan tidak membutuhkan bantuan Korra. Ketika Korra sempat tersinggung dengan jawabannya tadi, Asami menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengganggu tugas Korra sebagai seorang avatar. Sebagai permintaan maaf, Asami kemudian mengajak Korra untuk makan malam bersama. Sore harinya di lokasi pengungsian, terlihat para pengungsi komplain akibat terlambatnya suplai makanan. Zuli kecewa kepada Raiko yang sudah meyakinkannya kalau suplai makanan akan datang dengan cepat melalui bea cukai. Dia curiga kalau Raiko sengaja melakukan hal itu untuk memperburuk nama baiknya di mata para pengungsi. Zuli juga berkata kalau Raiko cukup munafik karena hanya mau membantu orang-orang jika itu memberikan keuntungan baginya. Melihat istrinya yang terlihat kesal, Varric mengajaknya ke dalam tenda dan menawarkannya untuk dipijat. Zuli sempat terkejut dan senang ketika mendengar tawaran itu, namun dia menjadi tambah kesal ketika Varric menjelaskan kalau dialah yang ingin dipijat. Emang sih ini karakter kamu bener dah. On to phase 2. Julie cleans up this mess. Varric kemudian meminta maaf dan mulai memijat istrinya. Dan tiba-tiba saja Zuli meminta pendapat kepada Varric jika istrinya itu ikut pemilihan presiden. Varric terkejut mendengar perkataan Zuli, namun dia sangat mendukung ide tersebut. Akhirnya, Zuli memutuskan keputusannya untuk ikut di dalam pemilihan presiden Republic City. Malam pun tiba, begitu juga dengan Korra yang menunggu kedatangan Asami untuk makan malam bersama. Karena Asami yang tak kunjung muncul, Korra mencoba menghubunginya namun tidak mendapatkan jawaban. Dia kemudian menelpon Mako dan Bolin dan memberitahukan hal itu. Mereka bertiga tiba di kantor Asami dan menyadari kalau tempat itu telah diserang. Semua penjaga tidak sadarkan diri dan Asami juga tidak ada di sana.
Teringat perkataan Asami tentang Jergala, Korra curiga kalau pelaku penyerangan ini adalah geng Creeping Crystal. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk pergi ke markas geng tersebut. Tanpa basa-basi, Korra langsung menerobos masuk dan mengalahkan anak buah Jergala. Namun, pemimpin Creeping Crystal itu memberitahu bahwa mereka tidak pernah menculik Asami dan bahkan mengizinkan Korra untuk menggeledah markas mereka. Sementara itu, di Pulau Kuil Udara, Tenzin dan keluarga kecilnya membicarakan tentang United Forces yang menguasai daerah di sekitar portal dunia roh. Jinora ingin mereka segera melakukan sesuatu karena dia khawatir para roh tidak akan kembali ke sana. Milo menyarankan semua airbender untuk melakukan pawai di portal dunia roh. Hebatnya, Tenzin mendukung saran anak laki-lakinya itu untuk melakukan pawai secara damai yang mungkin bisa memberikan tekanan kepada Raiko untuk menarik mundur pasukannya. Kembali ke kota, Korra, Mako, dan Bolin meninggalkan markas Creeping Crystal tanpa menemukan keberadaan Asami di sana. Mako kemudian berkata bahwa ada sebuah kejanggalan di mana Kem dan Asami hilang di waktu yang bersamaan. Mereka mencoba menarik kesimpulan kalau pelaku penculikan Asami dan Kem adalah geng Triple Threats. Dan ketika Mako bertanya-tanya apa alasan mereka melakukan hal itu, tiba-tiba saja Lin menghubungi dan memberitahu semua polisi untuk segera pergi menuju gudang senjata karena tempat itu sedang diserang oleh Triple Threats. Beralih ke tempat yang dimaksud, Triple Threats nampaknya telah berhasil mengamankan tank, pesawat, dan beberapa mecha suit. Dengan berdiri di salah satu tank, Tokuga memerintahkan anggota Triple Threats untuk mengikutinya. Dan tidak lama setelah itu, Korra, Mako, dan Bolin tiba di sana dan sempat terkejut ketika melihat mutasi Tokuga untuk pertama kalinya. Tokuga meminta sang avatar untuk tidak terkejut dan menuduh bahwa Korra lah penyebab hal itu terjadi. Korra mencoba menjelaskan kalau dia tidak bermaksud melakukannya, namun Tokuga tetap menyalahkannya dan untuk itu Korra harus menerima akibatnya. Mako bertanya kepada Tokuga siapa yang telah menyuruhnya menyerang Airbender dan apakah Triple Threats mencuri senjata-senjata itu untuk Kem. Tokuga memberitahu kalau dia tidak bekerja untuk siapapun lagi dan mengatakan kalau Kem telah menjadi bawahannya. Dan ketika Mako bertanya tentang keberadaan Kem, Tokuga memberitahu kalau dia ada di dalam pesawat. Mako meminta Tokuga untuk melepaskan Kem dan segera menyerahkan dirinya. Mako dan Bolin berkata bahwa Tokuga tidak akan menang jika melawan tim Avatar. Bukannya menyerahkan diri, Tokuga malah tersenyum dan berkata bahwa tim Avatar kehilangan anggota keempatnya. Korra yang menyadari perkataan Tokuga tadi langsung menyerangnya dan menanyakan keberadaan Asami. Namun, Tokuga yang sekarang telah menjadi makhluk yang kuat dan lincah sehingga dia mampu menghindari semua serangan sang Avatar. Mako dan Bolin yang hendak membantu diserang oleh mecha suit yang dikendarai anggota Triple Threats. Tokuga meminta mereka untuk mundur dan membiarkan Triple Threats pergi dari sana. Namun Korra menolak dan dia masuk ke mode avatar. Tanpa takut sedikit pun, Tokuga mengingatkan sang avatar kalau Asami akan mati jika tidak menuruti permintaannya. Sambil menyalahkan dirinya, Korra keluar dari mode avatar dan dengan terpaksa membiarkan Tokuga bersama anggota Triple Threats pergi dari sana menuju Republic City. Sementara itu, geng Creeping Crystal terlihat sedang membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi di markas mereka. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja markas mereka bergetar dan Jergala sempat mengira Korra kembali ke sana untuk membuat masalah dengannya. Namun ternyata mereka telah diserang oleh Tokuga bersama pasukannya. Dia menyatakan wilayah Creeping Crystal menjadi milik Triple Threats dan meminta Jergala untuk pergi dari sana. Wanita itu sempat hendak melawan balik, namun anak buahnya mengajaknya untuk pergi karena mereka kalah telak. Di portal dunia roh terlihat pengembara udara sudah tiba di sana dan bertemu dengan Jenderal Iroh. Tenzin memberitahu mereka akan melakukan aksi protes secara damai agar United Forces pergi dari sana. Iroh juga berkata bahwa dia ingin cara yang damai dan meminta Tenzin kembali seraya menunggu Presiden Raiko untuk menarik pasukannya dari tempat itu. Namun, Tenzin dan Airbender sudah memutuskan untuk tetap di sana sampai United Forces membubarkan diri. Di tempat yang berbeda, terlihat Asami dan Wonyokem sedang disekap di dalam Earthen Fire Refinery yang sudah lama ditinggalkan.
Di sana, Asami mulai menyalahkan Kem atas keserakahannya. Jika Kem tidak meminta Tokuga menyerang para airbender di portal dunia roh, semua kejadian itu tidak akan terjadi. Kem berkata kepada Asami untuk menjadi pebisnis sukses terkadang mereka harus menggunakan cara kotor dan harusnya Asami belajar hal itu dari mendiang ayahnya. Mendengar perkataan Kem, Asami marah dan menjelaskan bahwa ayahnya telah menyesal dan kemudian berkorban untuk menebus kesalahannya itu. Kemudian Tokuga tiba di sana dan meminta Asami untuk membuatkannya sebuah alat karena rupanya dia telah mengetahui kalau Asami adalah seorang ahli mesin. Asami sempat terkejut karena blueprint yang ditunjukkan Tokuga adalah buatan ayahnya. Blueprint tersebut Tokuga temukan di dalam berangkasnya Kem. Rupanya Hiroshi pernah mengajak Kem untuk bekerja sama, namun Kem memutuskan menolak kesepakatan tersebut setelah mengetahui kalau ayah Asami ingin membuat senjata ilegal, yakni sebuah pompa untuk menyebarkan gas. Tokuga ingin alat tersebut dipasang di pesawat curiannya agar dia bisa melepaskan gas beracun di kota Republic City. Dia juga mengancam akan menghabisi Kem jika Asami tidak menuruti permintaannya itu. Dan dengan terpaksa, Asami setuju untuk membuatkan alat tersebut untuk Tokuga. Sementara itu, Raiko membaca berita tentang keputusan Zuli untuk ikut dalam pemilihan presiden Republic City. Di sini, Raiko sudah putus asa dan hampir menyerah dalam pemilihan presiden. Namun, ketua tim sesnya yakni Wenyan terus menyemangati dan berkata kalau Zuli tidak akan menang karena dia tidak memiliki pengalaman dalam mengatur pemerintahan. Kemudian, Raiko mendapat berita dari pembantu dewan tentang keberadaan para airbender di portal dunia roh. Bukannya tambah pusing, Raiko malah terlihat bersemangat dan menganggap masalah itu sebagai sebuah peluang untuk kampanyenya. Setibanya di sana, Raiko langsung meminta para airbender pergi dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak karena tempat itu milik Wonyokem. Tenjin tetap bersikeras tidak akan pergi sebelum United Forces meninggalkan tempat itu. Raiko kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengusir airbender. Namun, dikarenakan tidak ada perlawanan, Raiko akhirnya menghentikan serangan atas saran yang diberikan oleh Jenderal Iroh. Tidak lama berselang, Zuli, Varric, dan beberapa kru kamera berhasil menerobos masuk tempat itu bersama dengan warga Republic City. Di tengah kegaduhan itu, Zuli mengajak para warga untuk mendukung gerakan pembebasan portal dari tangan para pebisnis dan politisi. Di saat aksi protes itu berlangsung, Mako mengajak Korra dan Bolin mencari keberadaan Jargala secara diam-diam berdasarkan laporan yang dilihatnya dari Lin. Sesampainya di sana, Mako menjelaskan kepada Jargala kalau mereka ingin membuat kesepakatan. Tim Avatar akan memberitahu keberadaan Tokuga dan sebagai gantinya, tim Avatar ingin menggunakan lorong bawah tanah yang ada di wilayah Creeping Crystal. Setelah kesepakatan terjadi, Jargala menunjukkan jalan menuju ke pabrik Earthen Fire. Mako berkata bahwa Earthen Fire cukup besar untuk menampung beberapa kapal curian dan sangat yakin Tokuga pasti berada di sana. Tepat setelah Asami menyelesaikan pemasangan alat gas di pesawat curian, Korra dan lainnya tiba di sana. Tokuga memerintahkan untuk pergi agar bisa melancarkan serangan mereka ke Republic City. Bukannya melepaskan Asami dan Kem, Tokuga tidak menepati janjinya dan berniat untuk tetap menggunakan mereka sebagai sandera. Melihat Tokuga berhasil melarikan diri, Korra, Mako, dan Bolin segera mengejar mereka. Sementara itu, Asami dan Kem dari dalam pesawat melihat kerumunan orang di portal dunia roh. Asami kemudian memiliki ide untuk melarikan diri, namun Kem harus melakukan sesuatu yakni mengambil masker gas yang ada di dekat mereka. Di saat kerumunan melihat kedatangan pesawat, Tokuga berbicara melalui pengeras suara bahwa dirinya adalah pemimpin Republic City selanjutnya. Dia menganggap Raiko dan Korra telah gagal memimpin dan portal dunia roh hanyalah simbol kehancuran. Dia kemudian meminta Raiko untuk menarik mundur United Forces dan mengancam akan menyebarkan gas beracun jika sang presiden menolak dan akan menghabisi Asami dan Kem jika ada yang menyerang pesawatnya. Dikarenakan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, Raiko meminta Iroh untuk menuruti permintaan Tokuga, namun secara diam-diam sang presiden memerintahkan untuk menyerang pesawat tersebut dengan tidak memperdulikan keselamatan Asami dan Kem. Sementara itu, Korra, Mako, dan Bolin juga tiba di portal dunia roh dan Tenzin bersama Iroh mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi di sana.
Setelah mendengar penjelasan mereka, Korra meminjam Ugi dan segera terbang menuju ke tempat Asami. Kembali ke pesawat, Asami nampaknya ingin memulai rencana pelarian mereka, yakni dengan mensabotase alat gas tadi dan menyebabkan ruangan pesawat dipenuhi oleh gas beracun. Di saat kekacauan terjadi, Kem berlari dan mengambil masker gas yang dimaksud dan memberikannya kepada Asami. Namun, rupanya Tokuga tidak terkena dampak gas tersebut akibat mutasi di tubuhnya. Dia menyerang Asami dan melepaskan masker gas yang hendak dipakai. Beruntung, Korra dengan cepat tiba di sana dan berhasil menyelamatkannya. Tokuga kemudian memecahkan jendela pesawat dan menyebabkan gas beracun di sana menyebar ke kerumunan orang yang ada di bawah. Asami mencoba mengendalikan pesawat dan berniat memindahkannya masuk ke dunia roh. Sementara itu, Korra dan Tokuga bertarung sengit di dalam pesawat. Korra sempat mengungguli dan memojokkan Tokuga, namun situasi berbalik ketika Tokuga berhasil menciblok Korra dan menghilangkan kemampuan bender sang avatar untuk sesaat. Asami yang melihat kejadian itu langsung memiringkan badan pesawat dan menyebabkan Tokuga terlempar keluar jendela. Tokuga nampaknya masih bisa selamat dengan bergelantungan menggunakan lengan tentakelnya, namun Kem tiba-tiba muncul dan memotong tentakel Tokuga. Sementara itu di Republic City, ketika Zuli sibuk memimpin evakuasi para warga untuk menjauh dari portal, Raiko malah kabur seakan tidak peduli dengan warganya. Dan di saat mereka berhasil keluar, Zuli mendengar suara minta tolong dan menyadari ada anak kecil tertinggal di dalam sana. Tanpa takut sedikit pun, Zuli berlari ke arah anak kecil itu dan berhasil menyelamatkannya. Varric berkata bahwa dia bangga memiliki istri seperti Zuli dan memberitahu bahwa dia sudah merekam aksi heroik istrinya tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memiliki rekaman ketika Raiko kabur dari sana seperti seorang pengecut. Di dunia roh, Mako meminta Bolin untuk mengikuti Korra dan Asami sementara dia mencari keberadaan Tokuga. Singkat cerita, Bolin berhasil menemukan jatuhnya pesawat dan melihat Korra dan Asami selamat dari kejadian itu. Namun, beberapa saat kemudian, para roh datang menghampiri mereka. Korra mencoba memperbaiki hubungan dengan para roh dan mengajak untuk bekerja sama dalam menciptakan kedamaian. Roh kemudian menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi selama manusia seperti Kem berusaha untuk mengeksploitasi keberadaan dari dunia roh. Mendengar hal itu, Kem kemudian berjanji akan membebaskan haknya atas lahan di sekitar portal dunia roh. Dia melakukan itu sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Korra dan Asami yang telah menyelamatkannya. Dia juga tidak ingin membuat masalah lagi dan malah ingin membantu Korra dalam menciptakan kedamaian di Republic City. Setelah mendengar semua jawaban tadi, para roh akhirnya setuju untuk membiarkan portal dunia roh di Republic City tetap terbuka. Namun, jika situasinya tidak membaik, mereka akan kembali dan berurusan dengan sang avatar. Setelah para roh pergi, Mako tiba di sana dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak menemukan keberadaan Tokuga. Korra kemudian berkata kalau Tokuga sepertinya sedang bersembunyi dan nampaknya akan kembali lagi untuk mengacau kedamaian di Republic City. 3 minggu kemudian, terlihat semua pendukung Zuli sedang berkumpul di hotel untuk menunggu pengumuman hasil pemilihan. Di pesta tersebut, Bolin memberitahu kakaknya kalau dia akan berhenti menjadi polisi meskipun dia menyukai pekerjaan barunya itu. Dia beralasan merasa sedikit dikekang di kepolisian dan ingin mencari kebebasan di luar sana. Masih di tempat yang sama, Tondrak mencoba menanyakan hubungan anaknya dengan Asami. Korra lantas berkata bahwa dia mulai memahami budaya suku air, yakni tentang merahasiakan kehidupan pribadinya. Korra sedikit mengerti alasan ayahnya melarang untuk mempublikasikan hubungan percintaannya itu. Tondrak kemudian berkata bahwa dia akan selalu mendukung keputusan anaknya. Tidak lama setelah itu, Asami menghampiri mereka dan memberitahu kalau hasil pemilihan akan segera diumumkan. Zuli akhirnya memenangkan pemilihan dengan mendapatkan 68% dari semua suara. Setelah diberi selamat oleh Varric, Zuli menyampaikan pidato kepada para pendukungnya. Dia berjanji akan terus membantu para pengungsi untuk mendapatkan rumah mereka.
Dia juga memberitahu bahwa Kem telah memberikan lahan di sekitar portal dunia roh untuk Republic City yang mana akan dia serahkan kepada para Airbender. Dia kemudian menutup pidatonya dengan mengutip perkataan yang didengar oleh Avatar Aang ketika dia mendapatkan energi bending dari Lion Turtle terakhir. Kegelapan tumbuh subur dalam kekosongan, tapi selalu menghasilkan cahaya yang memurnikan. Baiklah, itulah alur cerita dari novel grafis Avatar The Legend of Korra, yaitu TARP Wars. Semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita tadi. Terlepas dari beberapa kontroversi, saya pribadi menyukai alur cerita yang disajikan di komik ini, terutama dari aspek politik yang sangat relate di kehidupan nyata. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.